Teman-teman pernah kepikiran nggak sih? Kan zaman sekarang tuh semuanya serba canggih ya. Semua informasi udah tersedia di internet. Kita bisa googling apapun yang ingin kita cari tahu. Bahkan memanfaatkan AI, ChatGPT. Semuanya bisa kita dapatkan dengan sangat cepat dan cukup akurat. Hal ini juga bisa diterapkan oleh anak-anak murid kita. Bahkan mereka bisa lebih native loh, lebih ahli daripada kita. Lalu apa peran kita? Guru yang selama ini sebagai sumber informasi atau bahkan media untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak kita. Tapi sekarang udah ada internet dan semua informasi tersedia di situ dan anak-anak bisa belajar dari situ. Udah ada YouTube. Mereka mau belajar apa? Nyanyi bisa. Mau belajar tentang sains bisa. Lalu kalau kita memiliki peran yang sejajar dengan teknologi tersebut, ya jelas kita akan kalah dong. Anak-anak murid kita pasti akan memilih teknologi tersebut. Maka yang perlu kita refleksikan adalah apa peran kita selanjutnya kalau seandainya kita udah bukan lagi sebagai sumber pengetahuan. Mungkin ini tips dari saya dan hasil dari implementasi saya juga. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama seperti ini, yang memiliki keresahan yang sama seperti ini. Saya sudah berusaha mempraktekannya semenjak pandemi, bahkan sampai sekarang pun. Kira-kira metode apa ya tepatnya? Saya nggak terlalu mentingin nama metode pembelajaran atau mode pembelajaran. Yang penting harus relevan dengan kondisi sekarang. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman bisa nambahin ya, kalau seandainya ada yang kurang, atau bisa juga membantah kalau seandainya cara saya ini masih belum begitu tepat. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau seandainya informasi semuanya udah tersedia di internet ya, ya udah, biarin anak-anak murid kita mencari semuanya itu di situ. Nggak perlu nanya lagi ke kita. Justru ini malah mempermudah kita, bukan sih? Kita udah nggak perlu lagi capek-capek jelasin hal-hal yang sifatnya apa ya, definitif. Hal-hal yang sifatnya cuman transfer pengetahuan aja. Itu bisa kita skip teman-teman dengan memanfaatkan teknologi ini, dengan membiarkan anak-anak mencari informasi dari googling, dari internet, dari YouTube, atau bahkan dari AI. Jadi di kelas itu pembelajarannya harus udah nggak lagi levelnya, istilahnya kalau kita belajar tentang taksonomi Bloom, C1, C2, dan C3, itu bisa kita skip teman-teman. C1, C2-nya kita bisa langsung meminta anak kita untuk mencari informasi di internet, kemudian mereka mendiskusikannya. Karena ini loh yang hilang selama ini teman-teman. Selama ini mungkin ketika saya waktu sekolah dulu ya, fokusnya ya sekedar menyerap informasi aja, tapi belum sampai mengolah informasi tersebut. Nah inilah esensi dari literasi itu sendiri teman-teman. Jadi literasi itu bukan sekedar membaca aja, enggak. Menyerap informasi sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi justru malah bisa memfilter, bisa mengolah informasi tersebut, dan menghasilkan atau mensintesis sesuatu dari informasi tersebut. Sebenarnya literasi itu selain fundamental, tapi juga komprehensif sifatnya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, udah diskusi, dan anak-anak kita udah berkelompok nih, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan hasil observasinya dari internet tersebut. Menurut saya begini nih, hasil yang saya observasi ini nih, gitu ya. Menurut kamu gimana, gitu ya. Syukur-syukur, di situ ada pro dan kontra. Karena ini penting banget teman-teman, membiasakan anak-anak kita untuk belajar menghargai pendapat yang berseberangan. Lalu kalau ada pro dan kontra apa? Ya mereka mau nggak mau harus menyepakati suatu kesimpulan, ya. Misalnya saya minta mereka mencari konsep tentang metamorfosis misalnya. Mereka cari tahu tuh metamorfosis itu seperti apa, contohnya apa. Kemudian metamorfosis itu macam-macam kan, ada apa aja yang sempurna dan tidak sempurna dan lain sebagainya. Lalu mereka diskusikan gitu ya. Kalau yang sempurna itu apa aja, kalau tidak sempurna itu apa aja. Kenapa tidak sempurna begini, kenapa yang sempurna seperti itu. Diskusi. Nah dari situ akhirnya mereka mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Mereka pengetahuannya terbangun. Jadi nggak cuma sekedar plek-ketiplek gitu ya, copy paste dari luar masuk ke kepala, kemudian apa yang mereka ungkapkan juga sama persis dari kepala kita.
dari kepala mereka, enggak kayak gitu. Tapi mereka memprosesnya sesuai dengan autentifikasi ya, otentik gitu. Otentik dari anak masing-masing. Nah, setelah itu akhirnya mereka mesepakati sebuah kesimpulan lalu menyampaikan kepada kita sebagai guru yang memfasilitasi dan mesepakati definisi metamorfosis tadi. Jadi di kelas itu levelnya udah bukan lagi C1, C2 atau bahkan C3, tapi udah sampai ke analisa C4, C5, bahkan C6. Seru gak sih kalau kelasnya gitu? Mungkin segini dulu aja. Kalau seandainya teman-teman punya masukan, bisa nambahin di kolom komentar. Terima kasih.